Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama sekali mari kita mengucapkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Alhamdulillah, kita masih Allah berikan nikmat iman, nikmat Islam. Allah berikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah, melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Semoga kita senantiasa menjadi hamba yang istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan sampai saat kini. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi kini kita akan ulang kaji kita. Kita membaca surah An-Nisa ayat 175. 175. Surah An-Nisa 175. 174. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Tambah saya ilaih. Fa ammal ladzina amanu billahi wa'tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Shadaqallahul azim. Di dalam surah An-Nisa ayat 174 Allah berfirman memanggil manusia, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Qad ja'akum burhanum mir rabbikum, sungguh telah datang kepadamu sebuah keterangan atau hujah yang berasal dari Tuhanmu, mir rabbikum, yang disampaikan kepadamu. Siapa itu? Apa itu yang menjadi hujah atau burhan atau dalil atau keterangan itu? Yaitunya wa huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang datang itu? Nabi Muhammad. Jadilah diumuman ke manusia, disampaikan kepada seluruh manusia bahwa telah sampai waktunya, telah datang seorang rasul
dengan keterangan-keterangan, dengan bukti-bukti yang nyata, dengan hujah yang jelas, yang utusan itu bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lah ada semacam informasi, lah ada pengumuman kepada sadu manusia. Nabi Muhammad itu tidak hanya terbatas pada satu kelompok kaum saja. Jadi Nabi Muhammad tidak hanya untuk kalangan kaum Quraisy saja, tidak hanya untuk kalangan orang Makkah saja, tetapi Nabi Muhammad itu adalah untuk semua manusia, termasuk kita orang pasakandang. Seluruh manusia dimanapun itu menjadi bahagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Maka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali pembawa rahmat untuk semua alam semesta. Jadi untuk semua Nabi Muhammad itu. Tidak hanya pada kelompok tertentu, tidak hanya pada suku tertentu, tidak hanya pada bahasa tertentu, tapi untuk semua manusia. Macam-macam bahasa manusia. Nabi Muhammad itu, apakah Nabi Muhammad itu hanya diutus pada masa dia hidup saja? Tidak. Jadi Nabi Muhammad pun menyampaikan bahwasanya orang-orang yang tidak bertemu dengan Rasulullah SAW, tapi beriman dengan Nabi Muhammad SAW, itulah disebut dengan saudara-saudaranya Nabi Muhammad. Jadi ketika Nabi Muhammad menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, ketika menyebutkan sia orang nan bersama Nabi itu, apakah mereka itu juga bahagian dari saudara-saudara Nabi? Bahwa sahabat-sahabat Nabi itu menjawab bahwa kami adalah sahabat-sahabatmu wahai Rasulullah. Iya. Kalau orang nalai batamu jo Nabi, basolobok jo Nabi, nyodanga dakwah Nabi, lalu kemudian beriman jo Nabi, itu barangkali sesuatu yang mungkin saja. Nyolai mandanga langsung wasolobo jo Nabi, nampak denyo Nabi Muhammad tu terbukti sifat-sifat Nabi itu dek mata kapalwal, nyo caliak nyo danga dicaliak nampak dia wai taraso, kemudian bisa nyo danga. Yang kita umat Nabi Muhammad yang di belakangan ini, yang sepeninggalan beliau, namun awak tetap beriman, mandanga informasi, mandanga sejarah, mandanga kaji dari ulama-ulama, maka awak pun adalah bahagian dari saudara-saudara Nabi, umat Nabi yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Awak percaya, awak beriman, awak pelajari Al-Quran, awak pelajari berbagai macam kitab, awak dengar pengajian, awak beriman, dan awak membacakan 2 kalimat syahadat, bahwa awak bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Aikolo salah satu keunggulan awak. Awak kali percaya je Nabi Muhammad? Lain. Lihat do sobok doa Nabi Muhammad tu. Ndak do basolobok, ndak do mencaliak, ndak do mandanga. Tetapi awak membaca informasi tentang beliau dari kitab-kitab. Awak dengar dari guru-guru awak. Percaya awak, beriman awak. Itu menjadi
sesuatu yang menjadi perhatian bagi Rasulullah SAW, dan itu pun disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya kita kota masuk umat yang harus bersyukur dengan diutusnya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu sangat cinta, sangat sayang kawak. Jadi tidak hanya memperhatikan soal awak di nanti masuk di surga atau di neraka, tidak hanya itu. Tapi lebih dari itu, menjelang detik-detik meninggalnya Nabi Muhammad, mungkin awak bisa belajar tentang sejarah kecintaan beliau kepada kita. Makalah wajar, sangat wajar, sangat pantas bagi awak untuk tahu membacakan salawat dan salam kepada beliau. Di samping berkat perjuangan beliau, agama Islam bisa awak terima. Awak bisa beramal, awak tahu dengan Tuhan, awak tahu dengan kaji. Itu berkat perjuangan beliau. Diharapnya beliau awak beriman. Nah, pada saat detik-detik beliau itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak pelajaran-pelajaran awak petik. Kecintaan dan kesayangan Rasulullah kawat. Walaupun menjelang Nabi Muhammad meninggal itu memang diperintahkanlah ampik malaikat oleh Allah Ta'ala untuk bertemu dengan Nabi Muhammad. Jadi tidak sekedar malaikat Israel je dah. Kalau saudara-saudara dalam meninggal dunia yang lain itu hanya malaikat Israel, malaikat penyabut nyawa yang datang. Iku ampik malaikat turun dari langit sampai ke langit dasar. Nan malaikat Jibril pula ndak namuh turun. Karena malaikat Jibril ko begitu sahabat yang sangat setia mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam berjuang. Aku malaikat Jibril ketika beliau akan meninggal dunia, nah malaikat Jibril ko ndak tega-tegaan, maka dia konfirmasi lah istilah bahasa wae ko terkait dengan akan dipanggilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan akan ada dua pilihan. Ada dinyatakan dua pilihan. Apakah akan hidup lama, hidup dengan kecintaan terhadap dunia, atau bersedia untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Akan awak akan dihadapkan dengan dua pertimbangan itu. Bahwa awak namanya muju ndak dapat diraih, malang ndak dapat ditolak. Muju adek nan pai, malang dek nan tinggal. Kan saya kata ada ngaron tua nak. Muju ndak dapat diraih, malang ndak dapat ditolak. Muju adek nan pai. Berarti orang yang dipanggil Allah, orang yang berpulang ke rahmatullah, itu muju itu. Karena segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu nama orang yang segera-segera aja dah. Orang yang sudah siap dirinya, yang sudah menunaikan semua kewajibannya, sudah redha Allah menerimanya dengan semua amal pengabdian semasa hidup. Itu muju dek nan pai, malang dek nan tinggal. Ana malang dek nan tinggal, tentu nan tinggal bersedih hati. Kalau lai ada bersedih orang awak meninggal, berarti awak termasuk orang yang dicintai. Banyak orang yang menghadiri pemakaman awak tu tanda pengabdian semasa hidup di dunia lai positif. Itu adalah gambaran betapa awak yang berpulang ke rahmatullah muju dek nan pai, nan dek nan tinggal malang akan terkata. Jadi makanya begitu juga gambaran betapa memang kehidupan pun akan menghadapi yang namanya kematian. Oh, nyo nabi, oh nyo rasul itu
kekalkan selama-lamanya, tidak. Beliau pun kemudian dihadapkan dengan akan berpulang ke rahmatullah, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian datanglah malaikat Israel ingin mengaban tentang persiapan akan dipanggilnya Nabi Muhammad SAW berpulang ke rahmatullah. Dan Nabi Muhammad lakuang meninjau kalam menyigi. Ba'a mangko sahabat ambo malaikat Jibril dak ikut mendampingi. Karena memang banyak lo nang kambo tanyuan. Dek karena akan berakhir, akan berpulang ke rahmatullah, tentu adolo semacam ala namo itu. Anan kiro-kiro pertimbangan untuk umat ambo yang akan ambo tanyuan ke malaikat Jibril. Maka kemudian Jibril datang menemui Nabi Muhammad. Adalah semacam dialog. Ketika malaikat Israel itu datang, diketuk pintu basawai, dibuka pintu de Fatimah. Namo malaikat Israel konyolah datang di dakik Nabi Muhammad SAW ketika pintu dibuka de Fatimah. Ketika itu sahabat yang setia mendampingi Nabi Muhammad, malaikat Jibril setelah ditanya posisi beliau, lalu kemudian beliau ikut mendampingi. Ditanyalah, yo ambo akan berpulang ke rahmatullah, tetapi kiro-kiro abaa masa depan umat ambo. Kalau malaikat Jibril menyampaikan, wahai Muhammad Rasulullah SAW, engkau diberikan jaminan masuk surga. Engkau akan berada di surga yang terbaik disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dosa engkau, semua dosa terampuni. Engkau ditempatkan pada tempat yang terbaik. Dan Nabi Muhammad bukan posisi itu yang kemudian menjadi fokusnya. Ketika dikabar dan malaikat Jibril ada demikian, Nabi Muhammad mengucap alhamdulillah, summa alhamdulillah, bersyukur ambo dengan hal demikian. Tetapi bagaimana dengan umatku? Bagaimana jaminannya? Lalu kemudian tentu tak lo butuh dek malaikat Jibril hal demikian dah. Minta lo pertimbangan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian malaikat Jibril menghadap Allah, permintaan dari Nabi Muhammad untuk umatnya tadi. Apa jawab berikutnya setelah malaikat menemui Allah, malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad permintaan dari Nabi Muhammad, bagaimana jaminan terhadap umatnya kita. Apa yang kemudian disampaikan oleh malaikat Jibril? Wahai Muhammad Rasulullah SAW, tidak akan dibuka pintu surga sebelum engkau tempati pintu surga itu beserta umatmu. Berarti umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW akan menjadi manusia yang menghuni surga yang pertama. Alun dibuka, alun masuk dan lain-lain sebelum kita umat Nabi Muhammad berada di dalamnya. Begitu sayang dan cintanya Nabi Muhammad. Makanya disampaikan diutusnya Nabi Muhammad itu adalah sebuah keistimewaan, sebuah kemuliaan yang pantas untuk kita syukuri. Lalu kemudian tidak hanya sebatas itu, lah diberikan semacam jaminan garansi terkait dengan awak umat Nabi Muhammad. Ba'a posisi awak lah dipertimbangkan, lah dipikir dari Nabi Muhammad itu. Jadi bicara Nabi Muhammad itu bukan hanya untuk dirinya, bukan hanya untuk keluarganya, tapi semuanya adalah untuk umatnya. Begitu sayang dan cintanya Nabi Muhammad kan gitu.
Maka tak boleh je cekir awak baca salawat. Membaca salawat itu sebagai bentuk ekspresi, sebagai bentuk kecintaan awak kepada Nabi Muhammad SAW. Dan awak je nak salawat dah. Allah dan para malaikat Allah pun bersalawat. Lalu kemudian yang menjadi poin penting logik lain terkait dengan akan meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Kan Nabi Muhammad lah dikonfirmasi di malaikat Israel. Nabi Muhammad yang kakinya bangkak dek beribadat, dek solat, di kaniangnya tu ada bekas sujud, kemudian waktunya digunakan untuk beribadah. Tetapi pada saat sakratul maut akan berpisahnya nyawa roh dari jasad. Di situ pun Nabi Muhammad SAW yang semua waktunya itu adalah untuk menghambakan diri kepada Allah. Beliau pun merasakan yang namanya sakaratul maut. Jadi semacam dialog terjadi pada saat proses sakaratul maut itu tadi. Yubana tapa ancak lo palu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanyalah dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah umat ambo akan merasukan puluh hal demikian, hal seperti nana merasukan kuat. Betul? Nabi Muhammad kan lah tahu. Nabi Muhammad lah paham. Kullu nafsin dhaikatul maut. Satyo yang banyau marasuan rasonya mati. Kau awak kan ada pengalaman mati le dah. Lulai. Cuba awak mendengar sejarah Rasul itu betapa sakitnya sakratul maut sehingga tak pancap peluh Nabi merasakan sakitnya. Menarik di dalam peristiwa ini, pada saat Rasulullah SAW dicabut nyawa beliau, beliau merasakan sakitnya sakratul maut. Beliau sampaikan, beliau bermohon kepada Allah, ya Allah, memang rasanya sakitnya sakratul maut luar biasa. Dan ini juga akan dirasakan oleh umatku. Ya Allah, berikanlah keringanan, timpakanlah rasa sakit sakratul maut bagi semua umatku untukku, biar aku yang merasakan semuanya. Dan sampai umat ambulung marasuan sakit natakakam, timpakan rasa sakit sakratul maut segala umat ambo kambo. Ndak manggigi awak, ndak bergetar rasa hati awak tu. Takah tu sayangnya Nabi Muhammad pada saat sakratul maut, sakitnya sakratul maut, beratnya sakratul maut, dan beliau merasakan itu. Tabayang lo dek beliau tu gitu. Kau akan dia lu mencuba-cuba tanya ke orang nalah marasuan tu. Ni dia. Baca dia menanya. Baca dia. Karena ada orang menyebutkan takah kambiang apa nama tu? Dicabut tak kulit kambiang tu. Jadi tanya lo ke kambiang tu Jadi yang menjadi menjadi perhatian dia awak dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi merasakan sakit yang sama akan dirasakan oleh umatnya. Maka Nabi Muhammad bukan dirinya nanyo lapihan, tapi nyo berdoa supaya sakit nan akan dirasukan oleh seluruh umatnya pada saat sakratul maut, biarlah ditimpakan kainyo, biarlah inyo surang nama rasuan itu. Pemimpin yang luar biasa. Tabayang dewa bagi kiro tu, Nabi Muhammad adalah rasul untuk semua umat manusia.
Lalu kemudian pada saat sakaratul maut, manusia ko umatnya konan beliau perhatian, ndak ingin malapihan diri surang do, ndak ingin menyelamatkan diri surang do. Kalau dia awak kini dalam kondisi kini, ba nang kalape nan lain ko tiyalah mengalui tulu kali pikiran dia awak tu. Aku nan kini nan terjadi. Maka menjadi pembelajaran pertama pada saat sakaratul menjalang beliau detik-detik beliau dipanggil Allah, beliau ba'alo jaminan untuk seumatnya kau bisa bersama beliau di dalam surganya Allah. Lalu kemudian lah akan sakaratul maut, merasakan sakitnya sakaratul maut itu, bukan beliau hanya melepaskan dirinya, beliau justru kok sakit umat ambo biarlah ambo manangguang sia nam pemimpinan sarela itu Tuhan mangko para lujo wa inok manungan baa sakitnya keluarga wa baa ditimpa biarlah awak manangguang akan takatu nam mau berkorban, rela berkorban, bukan mengorbankan orang lainnya. Kau banyak kini kan mengorbankan orang lain, biarnya selamat, biarnya lain itu dikorbanan. Dijadianlah nama tumbal, dijadian kambing hijau gay. Kan banyak orang yang beli kambing hitam, jadi kambing hijau lah, kambing merah. Dijadian lain itu tumbal menjadi tampil untuk disalahan asalnya selamat. Inyo bisalah di luar saja, beko orang dia putih orang tu ditumbalan dijadinya korban. Yang terjadi bukan rela berkorban, tapi adalah mengorbankan orang lain untuk menyelamatkan dirinya. Itu namanya. Sementara Nabi Muhammad alule kadirasuan di umatnya, alule meninggal masa banyak tu umat beliau berdoa kepada Allah. Jan umat ambo merasakan sakitnya sakaratul maut, biarlah ambo merasuan. Makanya awak berdoa lo kepada Allah Ta'ala dalam doa awak, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin, minta awak salamai awak jo agamu awak, yaitu wa'afiatan fil jasadi, sehat awak, fisik awak, jasad awak kau sehat, masih bisa kaki dilangkahan, tangan digari, anda kaku kaki ke tak tagangnya tangan ke, masih lentur sadue, lihi awak masih bisa diputar-putar, ya tu, tangan awak masih bisa di goyang-goyangan, pinggang awak masih bisa untuk ruku, lutut awak masih bisa lentur, ketika awak sujud kan bengkok tu ha. Kemudian tumi awak kau masih bisa lo lentur, manahan menupang ketika awak sujud dan duduk tahiyat. Duduk antara dua sujud kan banyak tuh na lentur-lentur dah. Wa'afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi, bertambah lo na ilmu awak, ilmu bertambah, kaji bertambah barakatnya, wa barakatan fil rizki, dapat lo keberkahan pada rezeki. Rezeki nan awak terima dari Allah Subhanahu wa taala, awak karajuan dari hasil usaha awak itu mendapat barakat. Berkat tu bertambahnya kebaikan, barakatnya. Doa awak kamakan pun awak minta barakat. Wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut. Awak sebelum mati itu awaklah dalam keadaan bertaubat. Wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut, mendapat rahmat tak kalau awak mati. Tak kalau akan mati itu awak mendapatkan rahmat Allah. Wa maghfiratan ba'dal maut, setelah awak mati semua dosa awaklah terampuni. Itu tadi malaikat Jibril itu, engkau dosa tidak ada, dosa terampuni, kemudian tidak ada kesalahan, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Tapi Nabi Muhammad pun meminta lo supaya umatnya dosa terampuni dulu. Jadi sebelum meninggal awak dalam sudah bertobat,
saat meninggal awak mendapatkan rahmat Allah. Kemudian setelah meninggal awak mendapatkan ampunan Allah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankanlah, mudahkanlah pada saat sakratul maut. Jadi Nabi Muhammad merasakan sakratul maut itu kan disabuyan sagalonan banyak merasakan mati. Ado dhaiqah ko rasu, ado raso sakit. Mangkuawa berdoa kepada Allah Ta'ala, Allah makhtim lana wa ajalana bihusnil khotimah. Ya Allah, tutuplah dengan penghabisan ajal kami dengan husnul khotimah. Jadi dalam keadaan penghabisan yang baik, happy ending gitu orang kini. Jadi endingnya itu ending yang bahagia, yang menyenangkan, ringan dan mudah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar, lapih dari neraka. Ayo wal afwa indal hisab, lapih awak dari neraka, dimaafkan tak kalau hisab. Jadi tak kalau awak dihisab, dihitung, disidang, diaudit, lah ada kemaafan, lah habis ada lah dimaafan, lah ditip ekas ada itu doa awak. Jadi kalau di kampung nama itu doa salamai, dibaca doa salamai. Sesudah sholat awak pun membaca itu. Jadi minta kepada Allah Ta'ala. Jadi ketika awak membaca doa itu warason zuk awak tadi, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, berikan keselamatan, selamai awak tajagu awak di agamu awak, wa'afiatan fil jasad, sehat tubuh awak, wa ziyadatan fil ilmi, bertambah rezeki awak. Berarti dia itu salamatan fid din, wa'afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, bertambah ilmu tiga, wa barakatan fil rizki, barakai rezeki yang pe lah. Alai taubatan qoblal maut, taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, dapat rahmatan kalau maut. Alai wa maghfiratan ba'dal maut, dan ketujuh ampunan setelah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan, ringankan pada sakaratul maut. 8. Wan najata minan nar, tahinda wa tajagu wa lapih wa jauh dari neraka. Wal afwa indal hisab, awak dimaafkan tak kalau hisab. 10 doa awak tuan, doa-doa terbaik. Makanya Allah mengatakan, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu burhan, dalil atau hujah yang berasal dari Tuhanmu untukmu. Siapa itu? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping Nabi Muhammad yang datang, yang diutus Allah, wa anzalna ilaikum nuran mubina, dan kami pun telah menurunkan kepadamu nur yang nyata. Apa itu nur yang nyata? Wa huwal Quran, yaitunya Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad dan kemudian disertai dengan Al-Quran. Mangkoy nyo ndak bisa dipisahkan. Nabi Muhammad sebagai Rasul yang kemudian menyampaikan wahyu Allah Al-Quran. Al-Quran kola sebagai imam awak. Fa ammal ladzina amanu billah wa'tasamu bihi, maka adapun orang-orang yang mereka beriman dengan Allah dan berpegang teguh dengannya Allah, berpegang teguh dengannya Al-Quran, memaci arit baganggam tagwa fay fasayudkhiluhum
fi rahmatin minhu, maka Allah akan memasukkan mereka di dalam rahmatnya Allah, dan wa fadlin, dan karunia. Jadi ada rahmat dan karunia Allah. Kalau awak memanggan amal awak kan jaleh wa. Kalau awak memanggan amal awak nak kacupui dia malu alun kadaput ge dawak surga tu lain kalau dengan amal awak je. Justru Allah dengan rahmatnya Allah, dengan karunia-Nya Allah, maka Allah memasukkan awak ke dalam surga. Ya doh? Kalian muah gitu ya? Ya syaratnya tentu ya muah ya ga ya muah ya muah. Maka kita berkomitmen awak beriman dengan Allah dan berpegang teguh dengan semua, dengan Rasul yang Allah utus, kemudian dengan Al-Quran yang Allah turunkan, semua yang Allah tetapkan, yang Allah tentukan, beriman awak dan berpegang teguh awak, maka Allah menjamin. Ada kata-kata pasayudkhiluhum, maka Allah akan memasukkan mereka di dalam rahmatnya Allah dan karunia-Nya Allah. Wa yahdihim ilaihi siratam mustaqima, maka kemudian Allah akan memberikan hidayah kepadanya ke dalam hidayah jalan yang betul, jalan yang lurus. Matu jalan yang lurus itu tadi yaitunya dinul Islam, yaitunya agama Islam. Kan jalan itu. Yang pertama burhan. Burhan itu tadi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Allah turunkan nur yang nyata. Nur yang nyata kok yang menerangi, yaitunya Al-Qur'an. Jadi dalil kemudian hujah yang Allah utus itu Rasulullah SAW. Kemudian nur yang terang benderang, yang nyata, yang memberikan arahan, yaitunya Al-Quran. Lalu kemudian Allah memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Itu jalan yang lurus itu yaitunya agama Islam. Jadi kok jalan yang kau tampuh itu mah Islam. Kok lampunan akan menerangi itu nyoma Al-Quran. Kalau dalil yang nyata yang akan memberikan panduan yang menjelaskan semua ketentuan Allah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tinggallah di awak beriman dan berpegang teguh. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam warisan yang beliau sampaikan itu berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak akan ada sase-sase umat manusia akan masuk ke dalam surga manusia itu tadi sepanjang umat itu tadi berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Kan itu jaminan tadi, minta ke malaikat atau mohonkan kepada Allah. Syaratnya apa? Ya umatnya kau tadi berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Semoga kita menjadi umat yang senantiasa mencintai Rasulullah SAW. Kecintaan Rasulullah SAW itu alulai terbayarkan dengan kecintaan awak, karena luar biasanya kecintaan Rasul kepada awak umat, seluruh umat manusia. Maka mari kita terus meningkatkan kecintaan awak dengan membacakan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Demikian fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.